Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar murid-murid? Semoga kalian selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Quran hadis tentang surat Al-Fil bab yang keempat. Sebelum kita masuk pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan dan keberkahan. Oke, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazai birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, setelah kita membaca doa, kita masuk pembelajaran. Kemarin Bapak sudah menyuruh atau memberi tugas menghafal surat Al-Fil ya, dan dibaca terjemahannya. Dan untuk pertemuan saat ini kita akan memasuki poin B. Yang kemarin poin A itu menghafal dan memahami terjemahan. Sekarang kita memahami kandungan surat Al-Fil. Tahukah kalian surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. 5 ayat. Al-Fil artinya yakni gajah. Surat ini digolongkan ke dalam surat Makkiyah. Jangan lupa ya, Makkiyah itu diturunkannya di Mekah. Nama surat Al-Fil diambil dari ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, itu dari ayat situ ya. Di dalam Al-Quran surat Al-Fil ditulis pada urutan surat ke 105 ya. Diingat-ingat ini, kadang bisa keluarlah di tas itu. Sebelum Rasulullah dilahirkan, Mekah termasuk kota yang ramai, banyak dikunjungi oleh orang-orang dari penjuru dunia dengan tujuan beribadah ke Ka'bah. Ini kisah ya, kisah turunnya surat Al-Fil itu gimana? Keramaian kota Mekah menjadikan rasa iri gubernur Yaman, yaitu Raja Abraha. Jangan lupa namanya Raja Abraha. Karena rasa irinya, Abraha membuat kuil dari emas untuk menandingi Ka'bah, untuk menandingi keramaian Ka'bah. Ternyata usaha Abraha itu sia-sia, karena Ka'bah itu pasti ramai untuk beribadah. Dan karena kuil yang dibangunnya tidak menarik perhatian untuk mengunjunginya. Karena kegagalan inilah Raja Abraha itu raja negeri Yaman. Abraha berpikir untuk menghancurkan Ka'bah agar kuil emasnya itu bisa ramai lah. Gitulah pemikiran dia, gak jelas. Abraha mempersiapkan pasukan berkuda dan bergajah. Tentunya kan karena surat Al-Fil yaitu gajah. Banyak gajah, pasukan bergajahnya yang kuat dan besar. Sebelum masuk ke kota Mekah, tentara tersebut diserang sekelompok burung
yang melemparkan batu-batu kecil dari neraka yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka musnah seperti dimakan ulat. Burung yang menyerang pasukan Raja Abraha yaitu burung ababil, ya, burung ababil. Setelah pasukan Raja Abraha musnah, Ka'bah pun terselamatkan. Di tahun inilah Nabi Muhammad dilahirkan sehingga tahun kelahirannya disebut tahun gajah. Karena diserang oleh pasukan Abraha itu yang banyak gajahnya. Dari kisah di atas dapat disimpulkan isi dari surat Al-Fil sebagai berikut. Yang pertama, raja yang ingin menghancurkan Ka'bah bernama Abraha itu tadi ya, berasal dari Yaman yang mengendarai gajah. Yang kedua, Allah mengirimkan burung yang berbondong-bondong untuk menghancurkan tentara bergajah. Burung tersebut bernama burung ababil. Yang ketiga, tentara bergajah mati seperti dimakan ulat. Tentara bergajah itu mati seperti dimakan ulat karena dilempari batu neraka itu. Jadi panasnya itu seperti digrogoti. Ya begitulah pandangannya. Yang keempat, Nabi Muhammad lahir ketika peristiwa penyerangan Ka'bah pada tahun 571 Masehi. Jadi disebut tahun gajah. Oke. Poin B kita sudah selesai, kita masuk kepada poin C, menerapkan kandungan surat Al-Fil. Murid-murid, dalam surat Al-Fil ada beberapa hikmah atau pelajaran yang bisa kalian amalkan. Di antaranya adalah pertama, Allah melindungi tempat ibadah umat Islam, khususnya Ka'bah. Tempat ibadah manapun ya, itu pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tipu daya orang kafir sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya orang kafir saja, orang semuanya. Yang ketiga, Allah Maha Kuasa, tidak ada yang mampu menolak kehendaknya. Itu pasti. Yang keempat, Allah mengajari manusia dengan kisah-kisah terdahulu. Oke, kita sudah menyampai yang poin C. Karena tidak ada lagi, rangkumannya bisa dibaca ya. Karena bisa jadi waktu pertemuan depan mengerjakan. Kalau enggak kita lanjut kepada pelajaran 5 atau bab 5, bacaan mat tabi'i ya, dan mat wajib mutasil. Oke, Bapak cukupkan. Kalau ada kesalahan dari kata-kata Bapak, mohon dimaafkan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.